Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi, kali ini kita akan membahas materi psikologi belajar, yaitu mengenai faktor kognitif dalam motivasi. Nah, untuk yang pertama, kita harus memahami nih, sebenarnya apa itu motivasi dan faktor kognitif apa aja yang terkait dengan motivasi tersebut. Nah, jadi motivasi itu adalah suatu dorongan yang ada pada diri individu, baik itu disebabkan oleh faktor internal ataupun faktor eksternal gitu. Nah, jadi terdapat beberapa faktor kognitif yang terkait dengan motivasi. Ada empat, yaitu yang pertama ada interest, yang kedua ada expectancies and values, yang ketiga ada goals, dan yang keempat itu ada attribution. Nah, jadi faktor-faktor kognitif yang mempengaruhi motivasi ini akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah interest. Interest atau minat adalah suatu kondisi di mana individu itu merasa topik atau aktivitas tertentu itu menarik dan membuatnya merasakan emosi positif seperti bahagia, nikmat, ataupun puas. Jadi terdapat dua jenis umum dari interest ini. Yang pertama itu ada personal interest dan yang kedua ada situational interest. Di mana personal interest ini adalah ketertarikan yang relatif stabil dan cenderung memiliki pola yang konsisten dalam pengambilan keputusan di hidupnya. Jadi ketertarikan atau minatnya ini memang dari dalam individu itu sendiri gitu. Misal kayak seseorang yang minatnya itu dalam bidang seni lukis itu emang dari personal interest-nya. Nah, sedangkan jenis umum yang kedua itu adalah situational interest. Nah, situational interest ini adalah ketertarikan yang muncul karena lingkungan atau situasi tertentu yang mungkin bersifat baru atau tidak familiar gitu. Nah, jadi contohnya kayak misal musim Rubik. Jadi semua orang itu tertarik mencoba Rubik. Jadi minat orang itu muncul karena adanya situasi baru gitu. Nah, jadi situational interest ini memiliki dua tipe. Yang pertama ada catch, di mana catch ini adalah ketertarikan yang cenderung singkat dan proses kognitif yang terbatas karena cepat beralih ke hal lain gitu. Sedangkan kalau hold, ketertarikan yang lebih lama. Misal kayak 1 jam atau lebih gitu. Misal kayak orang tertarik menonton YouTube, tayangan YouTube itu selama 1 jam atau lebih. Sedangkan kalau catch tadi ketertarikan yang hanya sebentar. Misal kita mendengar suara bell, bell misal di mall mendengar suara apa tuh? Bell atau apa gitu kan. Terus kita kayak cuman melihat sesaat gitu. Nah, selanjutnya, apa sih efek dari interest ini? Jadi sebenarnya efek dari interest terhadap motivasi ini adalah memicu pemrosesan informasi itu jauh lebih efektif. Hal ini dikarenakan ketika individu itu lebih tertarik pada suatu topik atau aktivitas tertentu, maka individu tersebut akan lebih terlibat, fokus, dan memperhatikan situasi tersebut gitu. Terus juga proses pemrosesan informasi ini akan cenderung bermakna, sistematis, dan elaboratif gitu. Karena ya tertarik mereka pada peristiwa atau situasi tersebut. Nah, selain itu, interest-nya akan menyebabkan suatu informasi itu juga diingat dalam jangka waktu yang panjang, karena mereka emang berkesan bagi mereka dan juga sesuai dengan minat mereka gitu. Nah, selanjutnya adalah faktor promoting atau faktor yang mempengaruhi interest itu. Jadi ada faktor yang memicu adanya situational interest atau ketertarikan situasional ya, yaitu adanya topik atau aktivitas yang sifatnya baru, berbeda, dan nggak terduga. Kayak contoh tadi musim Rubik, mungkin musim lagu K-pop gitu. Sedangkan kalau faktor memicu adanya personal interest ini umumnya itu berasal dari pengalaman sebelumnya yang terkait dengan suatu topik atau aktivitas. Nah, biasanya pada anak-anak atau remaja, peran teman dan kelompok sosial itu sangat penting dalam mempengaruhi interest untuk peristiwa atau topik tertentu gitu. Jadi, individu itu cenderung melakukan atau mencari lingkungan sosial yang menawarkan peluang dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang diminati. Kayak contohnya misal orang memiliki ketertarikan terhadap basket. Jadi mereka mencari lingkungan atau teman-teman yang juga menyukai basket itu agar minat mereka itu juga tersalurkan bahkan lebih meningkat gitu. Nah, jadi yang kedua, faktor kognitif yang mempengaruhi motivasi yang kedua itu adalah expectancies and values. Jadi expectancies ini adalah target yang diharapkan individu dalam melakukan satu tugas.
Sedangkan values ini adalah kepercayaan bahwa suatu tugas tertentu memiliki manfaat langsung ataupun nggak langsung gitu. Jadi values ini seberapa bernilainya hal tersebut gitu. Sehingga efek dari adanya ekspektansis dan values ini yaitu semakin meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan. Ketika ekspektasi seorang itu tinggi dan tujuan orang itu memiliki nilai yang tinggi, maka orang tersebut memiliki motivasi yang tinggi pula untuk mencapai hal tersebut karena dirasa bahwa sesuatu itu betul-betul berharga dan memiliki nilai gitu. Nah, selanjutnya apa aja sih faktor yang mempengaruhi ekspektansis dan values ini? Yang pertama itu ada importance. Importance ini adalah kegiatan atau aktivitas tertentu yang memiliki nilai tinggi karena dianggap penting gitu. Jadi contoh misalkan kita kuliah. Kita kuliah bahwa kita menganggap bahwa oh, kuliah ini akan bermanfaat atau penting loh bagi masa depan kita gitu. Jadi kita nggak meninggalkan kuliah itu semena-mena, jadi kita datang tepat waktu, memperhatikan dosen gitu. Kemudian yang kedua adalah utility. Utility ini adalah kegiatan atau aktivitas tertentu itu memiliki nilai tinggi karena dianggap memiliki sarana untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi sarana ini hal yang mendorong atau hal yang mendukung lah sesuatu untuk mencapai tujuannya. Kayak misal gini, kita menganggap bahwa kedepannya kita bekerja itu akan lebih mudah dengan jurusan yang kita pilih gitu. Jadi kita nggak main-main atau kita fokus gitu dalam kuliah dengan jurusan yang kita jalani. Karena kuliah yang kita pilih atau jurusan yang sedang kita jalani itu adalah sebagai sarana untuk kita mendapatkan pekerjaan di masa depan gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah interest. Nah, interest ini adalah kegiatan tertentu itu memiliki nilai tinggi karena memberikan kesenangan atau kepuasan gitu. Contohnya nih, sebenarnya kan olahraga itu juga meningkatkan kesehatan, tapi juga karena kita hobi dalam mungkin main sepak bola atau bola voli, itu tuh juga dapat meningkatkan ekspektasi dan values kita gitu. Dan yang terakhir itu adalah cost atau dampak. Nah, cost atau dampak ini menyebabkan kegiatan tertentu memiliki sedikit atau tidak ada nilai. Contohnya, apa dampak dari kegiatan itu gitu. Kayak misal olahraga, dampaknya itu kan membuat tubuh kita jadi bugar, sehat. Jadi semakin baik dampak tersebut, maka semakin tinggi pula semakin tinggi pula ekspektasi dan values kita dalam hal tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah goals. Goals ini adalah sesuatu yang ingin kita tuju. Jadi, goals ini dapat mengarahkan pada kepuasan diri yang signifikan, kemudian juga meningkatkan self-efficacy, dan mengarah pada hasil masa depan yang tinggi. Jadi, ini ada 5 jenis goals. Yang pertama achievement goals, yang kedua work avoidance and doing just enough goals, yang ketiga social goals, yang keempat ada career goals, yang kelima ada coordinating multiple goals. Nah, di mana tujuan atau goals ini akan dijelaskan satu persatu. Nah, untuk achievement goals ini adalah tujuan seseorang itu untuk mencapai suatu prestasi. Tuh, jadi ada macam-macam lagi dari achievement goals ini. Yang pertama itu ada performance goals dan mastery goals. Di mana performance goals ini ditujukan untuk menampilkan keahlian di depan orang lain. Gitu. Jadi ada dua jenis lagi dari performance goals ini. Itu yang pertama performance approach goals, di mana performance approach goals ini ketika individu itu ingin terlihat baik dan mendapatkan penilaian baik dari lingkungan sekitar. Sedangkan kalau performance avoidance goals terjadi karena mereka itu tidak ingin terlihat buruk di depan orang lain. Jadi sama-sama untuk menampilkan keahliannya, tetapi kalau yang performance approach goals, mereka itu lebih menampilkan keahlian di depan orang lain, sedangkan kalau performance avoidance goals, mereka itu tidak mau terlihat buruk di depan orang lain gitu. Sedangkan kalau mastery goals ini adalah keinginan untuk menguasai keahlian dengan memperoleh pengetahuan dan wawasan baru. Nah, jadi memang ketika orang atau individu tersebut memiliki mastery goals, mereka itu akan lebih berfokus pada pengembangan keahliannya. Jadi memang yang lebih baik itu adalah mastery goals. Dan mastery goals ini selain bermanfaat untuk diri sendiri, juga bisa bermanfaat untuk orang lain.
Nah, jenis goals yang kedua itu adalah work avoidance and doing just enough goals. Jadi terkadang siswa itu memiliki work avoidance goals di mana mereka itu ingin menghindari tugas dan nggak mau mengarahkan upaya sedikit pun. Nah, jadi istilah nggak mau mengerjakan tugas atau melakukan usaha itu adalah work avoidance. Sedangkan ada juga istilah dari doing just enough goals, yaitu ketika individu itu ingin mendapatkan nilai yang baik, tapi mereka itu melakukan usaha yang sangat minimal. Nah, contohnya, misal kayak individu itu ingin mendapatkan nilai yang bagus, tapi mereka melakukan joki pada saat mengerjakan tugasnya. Jadi itu mereka itu doing just enough goals, melakukan hal-hal yang sangat minimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada social goals, di mana tujuan sosial ini adalah tujuan didasarkan oleh pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Jadi social goals pada siswa ini, misal nih, siswa itu memiliki social goals. Jadi ketika siswa itu memiliki social goals akan mempengaruhi perilaku dan prestasi akademik mereka. Contohnya, untuk mendapatkan perhatian guru, mereka itu akan berusaha untuk meningkatkan nilai dan kinerja mereka di dalam kelas. Kemudian yang keempat, itu ada career goals. Nah, career goals ini adalah goals yang bertujuan untuk merencanakan karir di masa depan, di mana sebagian anak-anak itu dan remaja memasukkan tujuan karir dan tujuan uh, jangka panjang mereka gitu. Anak-anak kecil ini kadang menetapkan tujuan seperti itu tanpa banyak berpikir dan sering mengubahnya. Mungkin anak-anak kecil itu ketika kecil mereka mau jadi pilot, sedangkan ketika mereka remaja mereka berpikir bahwa oh ternyata jadi pilot itu nggak mudah loh, butuh perjuangan yang besar. Jadi mungkin seketika itu juga mereka berpikir yang lebih realistis untuk goals mereka. Nah, kemudian faktor yang terakhir itu adalah attribution, di mana attribution atau atribusi ini adalah keadaan ketika individu itu menjelaskan nih penyebab dari suatu perilaku atau peristiwa tertentu yang bertujuan untuk memahami suatu hal lebih baik gitu. Jadi kayak misal ada suatu peristiwa, jadi dia tuh menjelaskan atau menilai ternyata penyebab dari perilaku ini apa ya, misal mendapatkan nilai jelek, dia menganalisis penyebab dari nilai jeleknya itu apa ya, apakah soalnya susah atau dia kurang belajar gitu. Jadi penilaian-penilaian penyebab dari suatu peristiwa ini bisa kita nilai dari dimensi-dimensi dari atribusi. Jadi terdapat 3 dimensi dari atribusi. Yang pertama adalah lokus, di mana lokus ini berkaitan dengan faktor internal atau eksternal sebagai penyebab dari suatu peristiwa. Contohnya ini, ketika seorang individu itu menang dalam suatu pertandingan, mereka itu menilai bahwa menangnya itu karena usaha keras yang telah mereka keluarkan gitu. Sedangkan mereka ketika mereka kalah, mereka berpikir bahwa kekalahan tersebut karena adanya persaingan yang sangat berat gitu. Jadi ada penilaian dari internal ataupun eksternal gitu. Kemudian ada temporal stability, di mana temporal stability ini atribusi itu dikaitkan dengan stabil atau tidak stabilnya suatu keadaan. Contoh, peristiwa stabil seperti dinamika sosial soal ujian yang tetap dan tidak stabil seperti perlombaan yang berbeda sistem. Jadi ketika individu itu berhasil dalam suatu ujian, mereka itu menilai bahwa keberhasilan tersebut karena adanya dinamika soal ujian yang tetap. Kayak misal soal ujian matkul ini, matkul A itu soalnya itu pilihan ganda, benar salah, dan esai. Jadi situasinya itu stabil. Sedangkan kalau hal yang nggak stabil itu contoh perlombaan yang lawannya itu nggak bisa diprediksi ataupun ada sistem baru yang diterapkan dalam perlombaan tersebut. Jadi nggak stabil. Kemudian ada controllability. Nah, atribusi ini dikaitkan dengan faktor atau situasi yang dapat dikontrol ataupun tidak dikontrol nih. Nah, contohnya situasi yang dapat dikontrol itu ketika kita bersikap ramah terhadap teman, ataupun ketika kita bersikap sopan saat ada dosen gitu kan. Sedangkan yang tidak dapat dikontrol itu seperti flu atau sakit yang menyebabkan kita tidak fokus ketika ujian ataupun ketika mengikuti lomba. Nah, selanjutnya apa aja sih sebenarnya efek dari atribusi itu? Jadi efek dari atribusi itu ada 6. Yang pertama adalah emotional response to events. Jadi bagaimana respon emosi yang dihasilkan terhadap suatu peristiwa itu. Jadi hal tersebut dapat berdampak pada baik
atau buruknya respon pada peristiwa berikutnya nih. Nah, jadi contoh misalkan ketika seorang siswa itu gagal dalam ujian, maka mereka merasa sedih ataupun mereka itu merasa bahagia ketika mereka sukses gitu. Jadi ketika mereka itu telah mengalami peristiwa-peristiwa yang sebelumnya akan mempengaruhi bagaimana respon emosinya terhadap peristiwa itu gitu. Kemudian reactions to reinforcement and punishment. Jadi reaksi terhadap reinforcement dan punishment ini juga dikaitkan dengan kesadaran individu bahwa perilaku mereka itu adalah penyebab dari konsekuensi baik itu reinforcement ataupun punishment yang mereka dapatkan gitu. Kemudian ada self efficacy and expectancies. Jadi ketika self efficacy dan expectancy ini juga berkaitan dengan faktor stabil dan nggak stabil. Nah, ketika stabil situasi saat ini atau sukses itu akan mempengaruhi nih self efficacy dan ekspektasi keberhasilan masa depan. Sedangkan ketika situasi itu tidak stabil, situasi ini tidak mempengaruhi masa depan gitu. Jadi contoh kayak soal ujian tadi kan stabil. Jadi soalnya itu pilihan ganda dan esai gitu. Jadi membuat nilai dia di masa sekarang ini baik, maka self efficacy dan expectancy mereka itu akan meningkat pula di masa depan gitu. Kemudian faktor yang keempat itu adalah learning strategies, di mana pelajar ini percaya bahwa kesuksesan ataupun kegagalan dihadapi ini berkaitan dengan strategi belajar yang dijalani. Jadi siswa yang berharap untuk berhasil di kelas dan percaya bahwa kesuksesan akademik itu adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri, maka mereka akan lebih cenderung mengubah atau mencari cara belajar yang lebih efektif gitu. Kemudian ada future choice and goals, di mana pilihan masa depan dan goal setiap orang ini ditentukan berdasarkan pandangan yang mereka miliki. Jadi terdapat dua pandangan, yaitu entity view dan incremental view. Di mana entity view ini membuat tujuan dan goals itu sesuai dengan kemampuan dan bakat yang mereka miliki. Sedangkan kalau incremental view itu menetapkan tujuan, penguasaan dan penilaian kemampuan dengan memantau kemajuan mereka dari waktu ke waktu. Jadi kalau menurut entity view ini, ketika seorang itu dari kecil memiliki bakat dalam bidang musik, maka mereka itu berpikiran bahwa ke depannya, untuk masa depannya mereka akan menjalani musik tersebut secara terus-menerus. Sedangkan kalau incremental view, walaupun dari kecil mereka itu memiliki bakat dalam bidang musik, tapi di kemudian hari mereka itu juga bisa berpikir bahwa oh ternyata selain aku bisa dalam kesenian, aku juga bisa loh dalam pendidikan, aku juga ingin menjadi dokter gitu. Jadi karena mereka itu berpikir bahwa kemampuan itu dapat diperoleh dengan cara belajar gitu. Kemudian faktor yang keenam atau efek yang keenam itu adalah effort and persistence. Jadi setelah individu itu mengalami kegagalan, biasanya individu tersebut akan lebih meningkatkan usaha dan ketekunan jika mereka itu mengaitkan kegagalan itu dengan faktor internal, dimensi internal, dikontrol dan tidak stabil gitu. Jadi kita balik lagi ke pandangan entity view yang menyatakan bahwa kemampuan dan usaha itu kadang berbanding terbalik, yaitu ketika individu itu sukses dengan sedikit usaha, menunjukkan bahwa individu tersebut memang memiliki kemampuan yang tinggi gitu. Dan kesuksesan yang datang hanya dengan banyak usaha adalah kemampuan yang rendah. Jadi memang kalau entity view ini berpandangan bahwa kemampuan individu itu emang bawaan. Jadi segimanapun orang usaha, kalau kemampuannya itu kurang dari bawaan genetiknya itu, maka kalau menurut entity view ini juga nggak akan bisa melebihi orang-orang yang sudah berkemampuan secara genetiknya gitu. Nah, kemudian ada faktor influencing on attributions, di mana ada 7 faktor yang mempengaruhi atribusi. Yang pertama ada age atau usia. Jadi berbeda usia, berbeda pula atribusi terhadap suatu hal. Contoh nih, seorang anak-anak itu mengatribusikan bahwa ketika seorang belajar keras, dia akan lebih kompeten. Jadi seiring bertambahnya usia, mereka mulai memahami bahwa jika berhasil dalam melakukan suatu tugas, maka akan meningkatkan self efficacy pada tugas berikutnya gitu. Dan juga nggak hanya berpatokan pada jam belajar yang sangat banyak untuk orang itu lebih kompeten, karena kan ada juga faktor bawaannya atau genetik intelektual orang itu. Kemudian ada situational cues, di mana situasi yang dihadapi ini dapat mempengaruhi atribusi siswa. Jadi ketika siswa itu diberikan
soal matematika dengan beragam angka dan model, atau soal yang sangat kompleks, hal itu akan dianggap lebih sulit. Selain itu, tingkat kesulitan juga dapat dinilai oleh siswa ketika mereka melihat bahwa semua siswa itu nggak dapat mengerjakan tugas dengan baik gitu. Artinya faktor situasi atau eksternal itu berperan dalam penilaian itu gitu. Kemudian ada factor of past success and failures gitu. Jadi atribusi pelajar akan satu peristiwa itu terjadi karena keberhasilan ataupun kegagalan sebelumnya yang pernah dialami. Jadi siswa yang sebelumnya itu telah mencoba dan berhasil, kemungkinan besar percaya bahwa kesuksesan itu adalah hasil dari faktor internal seperti usaha ataupun kemampuan yang tinggi dan dimilikinya gitu. Kemudian faktor yang keempat itu ada verbal and non-verbal message from others gitu. Nah, jadi teori atribusi ini menyatakan bahwa pujian untuk usaha itu kemungkinan akan efektif hanya ketika pembelajar itu telah mengerahkan usaha keras. Ketika pelajar dikritik karena kegagalan, maka pengajar itu menganggap bahwa pelajar itu mampu. Sedangkan ketika pengajar itu memberikan simpati, maka pengajar itu tahu batas kemampuan siswa tersebut gitu. Kemudian adalah faktor yang kelima itu adalah culture, di mana perbedaan culture atau budaya ini dapat mempengaruhi atribusi. Nah, jadi misalnya siswa barat cenderung berpikir bahwa kemampuan bawaan itu akan mempengaruhi keberhasilan, sedangkan banyak siswa Asia itu membalikan hubungan itu dengan menyatakan bahwa belajar itu atau belajar yang dengan usaha yang keras itu dapat menyebabkan atau mengarahkan kepada kecerdasan. Nah, jadi perbedaan budaya ya juga mempengaruhi atribusi. Kemudian ada gender. Gender ini berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki ini lebih mungkin menghubungkan kesuksesan mereka dengan kemampuan dan kegagalan mereka itu dengan kurangnya usaha. Sehingga mereka itu terus mengambil sikap untuk terus berusaha mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kalau perempuan itu menunjukkan bahwa mereka berhasil atau gagal itu karena kurangnya kemampuan atau intelektual, bukan karena kurangnya usaha, gitu. Selanjutnya ada self protective bias, di mana ketika seorang itu menerapkan self protective bias, mereka itu cenderung mengaitkan keberhasilan dengan penyebab internal, seperti kemampuan dan kegagalan, seperti kemampuan karena faktor internal, karena mereka memang pinter gitu. Sedangkan kalau kegagalan itu faktor eksternal. Jadi self protective bias ini dapat berdampak negatif bagi individu yang sulit untuk mengubah perilaku ke arah yang benar gitu. Karena mereka hanya menganggap bahwa keberhasilan mereka selama ini emang karena kemampuan diri mereka, sedangkan kegagalan itu ya karena faktor eksternal. Jadi mereka sulit untuk realistis terhadap keadaan gitu. Dan yang terakhir itu adalah image management, di mana individu itu memodifikasi atribusi sesuai dengan lingkungan sosial yang ada. Jadi juga perbedaan usia mempengaruhi bagaimana image management ini yang terlihat. Jadi contohnya ini ketika siswa kelas 4 SD lebih menghargai bahwa sumber kecerdasan itu dari belajar yang keras, sedangkan siswa kelas 8 itu lebih menghargai bahwa kecerdasan itu adalah bawaan internal dan nggak perlu belajar kelas untuk mencapai kesuksesan. Jadi di mana perbedaan pandangan itulah menyebabkan juga perbedaan image management yang ditampilkan. Nah, sekian untuk materi psikologi belajar pada kali ini, yaitu faktor kognitif yang mempengaruhi motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.